seperti yang lepas ya dari pengekangan kemarin, ada yang jadi lebih liar, lebih merajalela ya, jadi merdeka. Ini salah. Harusnya merasa yang sudah dilatih sekarang jadi terlatih. Ada bedanya nih. Kalau yang merasa dikungkung, dipenjara oleh Ramadan, maka sekarang balas dendam ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jelas nggak ini gambarnya? Lebih jelas sekarang? Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, itu tentang episode ya. Sekarang kita akan coba membahas apa nih di Idul Fitri ini yang sebaiknya kita lakukan. Ada, Mungkin yang bagi yang nggak mudik mengisi waktunya. Bagi yang nggak mudik, ya bagaimana mengisi waktu yang tidak mudik. Memang ujiannya sekarang seperti yang lepas ya dari pengekangan kemarin, ada yang jadi lebih liar, lebih merajalela ya, seperti yang merasa sudah diikat. Nah ini beda nih, ada yang merasa diikat sekarang lepas ya, jadi merdeka. Ini salah. Harusnya merasa yang sudah dilatih sekarang jadi terlatih. Ada bedanya nih. Kalau yang merasa dikungkung, dipenjara oleh Ramadan, maka sekarang balas dendam ya. Makan juga sudah, waduh, nggak ada kolesterol, nggak ada asam urat, habak-habak saja ya. Astagfirullahaladzim. Memang boleh makan, bergembira, boleh-boleh. Tapi sekarang sudah Syawal, ada yang hari ini sudah mulai saum lagi nih, saum sunnah. Lepas kemarin, ngetes kemampuan dan boleh kemarin itu ya, tapi kita harus terkontrol. Nah sekarang yang bagus itu adalah bukan merasa dilepas, tapi merasa sesudah dilatih nih. Sekarang terlatih tidak, lihat saja baca Qurannya, ayo. Kemarin 1 juz sehari, sekarang gimana? Lepas, bablas, nah 1, tobatin tuh. Kemudian sholatnya yang biasa tepat waktu, telat tidak, berjamaah tidak. Kemudian juga wiridnya jalan tidak. Nah, yang kemarin para pencari Lailatul Qadar ya, Masya Allah. Ada yang semalam suntuk, sekarang semalam suntuk juga ya, tidurnya. Yang kemarin ada yang biasa bangun 2:30, doa juga nih. Alarmnya dirubah sekarang ya, yang biasa kemarin lebih pagi. Nah ini harusnya menjadi bahan evaluasi kita. Aduh, jangan sampai terlalu jomplang antara Ramadan dan sekarang. Ayo ukur hadirin. Kemarin tuh hari Lebaran pertama ngejomplangnya sejauh mana tuh antara Ramadan dengan hari-hari. Nah ini serius ini ya. Jangan sampai lepas lagi, nanti udah merosot ya. Nah latihannya apa nih? Nah memang latihan yang agak sering dibahas kita ini adalah dengan ketemu banyak orang itu, walaupun pakai masker dan jaga jarak lebih baik ya. Tetap kalau silaturahim itu aslinya begini ya, setiap kali kita ketemu orang tuh peluang berbuat dosanya ada. Dosa dari mata ya, waduh ketemu ini, untung sekarang pada pakai masker ya, jadi lebih terjaga. Tapi ya gitu juga katanya, ada yang itu gelis tuh ya, tebak-tebakan. Pas maskernya dibuka, nah dosa itu hadirin. Pas disuguhin curigaan, sama ini, cakep nggak nih, ganteng nggak nih, ganteng pasti, alah ternyata kumisnya cawerang ya. Hati-hati ya.
harus jaga pandangan, tundukkan pandangan, rugi. Sekarang ngelihat lawan jenis yang tidak halal, ya. Udah mah itu suami orang, istri orang, ya, atau calon orang ditatap, nggak jadi apa-apa selain jadi kotor hati saja. Nanti dibanding-bandingkan dengan pasangannya yang sudah halal, ya. Kemudian jadi kufur nikmat dan tidak merubah apapun, tidak jadi jodohnya, ya. Tidak, dan tetap dia juga enak, apalagi yang punten ya, kita gitu yang sudah senior dan sebagainya, mau ngapain lihat-lihat yang muda-muda jadi aki-aki nurus tunjung namanya kalau di dalam bahasa Sunda tuh, ya. Aduh, ini kakek-kakek amit-amit, mata jelalatan, nggak tahu diri. Udah, yang paling aman mah jaga pandangan. Percayalah, cepat sekali hilangnya nikmat ibadah, cepat sekali hilangnya nikmat munajat kalau mata tidak terjaga. Ini serius nih hadirin, ya. Ketemu siapa, jaga pandangan. Pandangan pertama halal sepanjang tidak selamanya, ya. Ini dari tadi yang pertama nih, belum tamat-tamat. Jangan dedak, lihat, sudah. Tundukkan pandangan. Walaupun misalkan setan menggoda pengen ngelihat lagi, haram, tidak halal. Percayalah, ya, tidak ada gunanya membuat mata kita jelalatan melihat yang tidak halal. Sama sekali tidak ada gunanya. Yang ada adalah cuma satu, kemudaratan. Nanti jadi pikiran, jadi suka, jadi ingin, jadi ngebanding-banding, jadi ibadahnya juga jadi nggak benar, kotor efeknya tuh, ya. Nggak akan nikmat lagi. Pokoknya kalau sholatnya udah mulai hilang nikmat, udah pasti tuh. Salah satu penyebabnya tidak jaga pandangan. Makanya kalau ketemu nanti udah lebih baik nunduk, mending lihat makanan, ya. Itu juga jangan terlalu, ya. Nanti kemarin juga lihat itu lontong misalkan, jadi emosional. Lebih baik tundukkan pandangan. Percayalah, jauh lebih aman, lebih nyaman, lebih terhormat juga, ya, dan lebih disukai Allah yang pasti. Kita menahan pandangan. La tagdob, ghadul basar. Tebus nanti dengan banyak baca Quran, ya, karena mata yang tidak terjaga itu akan lebih banyak lagi kemudaratannya. Tetapi kalau mata yang disibukkan dengan kebaikan, itu dia akan tertahan. Apalagi nih mata nih, selain lihat tamu, yaitu HP, ya. HP itu, ya Allah. Jadi sambil lihat HP harus ditanya terus. Ada iklan-iklan yang juga, nauzubillah min zalik, itu yang iklan-iklan tuh yang nggak punya adab sama sekali. Walau di bulan Ramadan dengan pakaian begitu, tidak barokah lah jualan seperti itu. Nah, kalau lihat HP, lihat internet, ingat ini bahwa ini bisa ngerusak hati saya nih, ini bisa ngerusak iman saya nih. Secukupnya saja, ya. Karena memang tayangan-tayangan itu dirancang supaya kita nggak berhenti ngelihat. Baca ini, pijit lagi, baca terus, baca. Beda dengan Quran, berhenti udah aja, ya. Halo? Nah, itu kebiasaan buka HP yang berlebihan, ada kalanya sangat penting. Karena handphone itu sudah menjadi kebutuhan sekarang, ya. Tetapi diperbudak handphone sehingga terus, apalagi kalau kita ngelihatnya itu bersama keluarga, ya, keluarga terabaikan, bersama orang tua terus HP aja. Ini kelihatannya tidak akan merasakan nikmatnya ibadah, nggak bisa, ya, kalau sudah berlebihan. Bukan tidak boleh rekan-rekan, tapi disiplin, ya. Kalau sudah cukup, tidak, ini tidak perlu.
Tidak perlu semua tayangan dilihat, tidak perlu semua berita dibaca, tidak perlu semua informasi kita cari. Ya, yang pasti ini waktu saya terbatas dalam hidup ini. Mana yang kira-kira menguatkan iman, mana yang kira-kira jadi amal soleh, silakan. Enggak, dah, tidak. Dan film-film, tayangan-tayangan, pilih ya yang menguatkan iman. YouTube, wah itu di YouTube juga banyak tuh penguat iman. Misal ya, tentang hewan, aduh kita lihat bagaimana Allah menciptakan dunia binatang, tentang alam, tentang juga suka lihat itu suku-suku pedalaman, karena suku pedalaman juga ciptaan Allah mereka. Belum kenal Islam, ada yang di Eskimo, ada yang di padang pasir ya. Itu mereka semua hamba Allah, ciptaan Allah. Carilah tayangan, bacaan yang menguatkan iman. Rasakan ya, nikmat sekali lihat bagaimana burung oleh Allah diberi makan, kemudian bisa ngurus anak-anaknya, bagaimana kasih sayang binatang kepada anaknya. Waduh, itu Masya Allah, Masya Allah. Juga bagaimana orang-orang yang merawat binatang, kasih sayang tuh. Walaupun dia serigala, ternyata dengar serigala aja udah horor ya. Tapi kalau disayang dengan kasih sayang, bahkan ada tuh yang bersahabat dengan buaya ya. Ini bukan istri Pak Aya, buaya betulan ya, karena ada buaya Pak Aya. Nah hadirin sekalian ya, sekali-kali bergurau ya. Lalu apalagi yang dijaga silaturahim, ngobrol ya. Aduh, ngobrol teh nggak gampang, nggak gampang. Ya kemarin coba evaluasi gitu, aduh ya Allah, ada aja yang mau diobrolin teh ya. Oh ya kemarin kan sudah sehari tuh Lebaran, evaluasi tuh mata ya, bukan hanya ke orang saja tapi ke media sosial dan alat elektronik lainnya. Dan bukan hanya kagum mata tuh, tapi juga meremehkan. Eta yang kenapa jadi borontok begitu? Sudah memasuki dunia, sudah meninggalkan dunia hitam ya katanya, karena ubanan. Nah, ada mata tuh terus melihat, tapi jadi mengomentari terus di hati tuh. Ada juga yang keluar dari mulut, Allah kamu jadi kayak gini, misalkan berapa kintal. Kamu sekarang ke wajahnya seperti dorok-dorok kacaian. Waduh, itu sudah dolim ya. Bukannya silaturahim itu mah, tapi silat lidah. Mulut, hati-hati ya. Yang paling aman sih nggak usah banyak ngomong. Seperlunya saja. Memang tiap orang beda-beda potensinya. Yang ada yang pendiam, enak tuh yang pendiam tapi pinter ya. Karena ada juga yang pendiam, nggak ngerti apa-apa, cicing, ya. Nah, ini mah kalau mau bicara, mikir perlu nggak nih saya bicara, manfaat tidak nih saya bicara. Kira-kira Allah suka nggak sih dengan perkataan saya ini? Nggak apa-apa, mikir agak delay sedikit, nggak apa-apa. Daripada kita ngomong, lalu Allah tidak ridho ke kita, ya kan? Tidak penting segala yang kita tahu diceritakan, ya. Tidak penting semua pengalaman kita diceritakan. Tidak penting tentang harta kita diceritakan, tentang keluarga diceritakan. Jangan, yang penting mah banyak dengar. Aman banyak mendengar, banyak menyimak tuh. Jadi banyak ilmu kita tuh. Banyak ngomong tidak gampang, ya. Nanti ada dilebih-lebihkannya, itu bohong tuh ya. Ada didramatisir supaya kelihatan keren. Kenapa sih kita banyak ngomong? Itu dia tuh. Pertama nggak bisa nahan diri. Yang kedua kerinduan diakui orang. Ingin diakui hebat, ingin diakui pengalamannya bagus, ingin diakui lucu, ingin diakui pinter, ingin diakui soleh, ingin diakui
luas wawasannya, ingin diakui kemahirannya, itu dia yang gatal terus saja, ingin diakui serba tahu, serba paham, serba menguasai masalah, jadi ngomong terus ya. Padahal orang sudah enek ya. Nah, kecuali kalau kita diminta ngomong, ya ngomonglah secukupnya ya. Ayo hati-hati tahan lah. Gimana nih kalau gara-gara ceramah AA ini jadi semua yang datang tuh pada tenang, tahan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dia pasti bicara, tapi bicara yang terpelihara itu manfaat. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi hati-hatilah ya, jangan ngomentari apapun sembarangan dan berlebihan supaya kita seakan-akan kita serba tahu, serba ngerti segala urusan, segala masalah negara, masalah KPK, masalah Palestina. Boleh kita bicara, cuman ya pakai kesadaran bahwa kita bicara sedang ditatap Allah, bahwa kita bicara dicatat malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, bahwa kita bicara akan kembali ke kita sendiri. Prinsip dasarnya bicara itu kan hanya dua pilihannya, falyaqul khairan, berkata baik, atau auliyasmut, diam. Nah, jadi dan kalau kita bicara sebetulnya sedang membuka diri kita, membuka aib kita, membuka kejelekan kita. Orang jadi tahu kita sombong, kita ria, kita dengki, kita blow on. Jadi dari obrolan. Ini menarik ya. Tapi jadi dosa nggak nih kalau diceritakan? Ceritakan jangan ya. Jadi ada orang keren, waduh penampilannya hebat ya, gagah, ganteng, wah pokoknya wibawa. Tapi pas ngobrol jadi ketahuan blow on, jadi ketahuan aduh dangkal gitu. Dangkal sikapnya, dangkal pemahamannya, dangkal kemampuan emosinya, anjlok tuh sekaligus ya. Juga ada yang rupawan, jelita, tapi pas ngobrol tuh jadi ketahuan culunnya ya. Dan karena nggak perlu ngomongnya, jadi lebih baik simak saja. Percayalah, lebih aman, nggak banyak bicara. Kecuali kalau perlu. Apalagi nih dalam silaturahim, jaga pandangan, jaga pikiran, ya. Jangan gampang menilai. Masuk ke rumah, memang nggak banyak ngomong, tapi pikiran ngaco, aduh, ini rumah ini udah lunas belum ya? Kenapa barang-barang yang begini dibeli? Ini kan kendi ini nggak ada gunanya. Kenapa? Terus pikiran tuh menilai. Ini kayaknya ini kurang wawasan nih orang yang dangkal. Terus saja. Jadi dia memang nggak ngomong, tapi merendahkan, kemudian menilai negatif kepada orang karena pikirannya tidak berbaik sangka ya. Ayo mending hemat, ini titipan Allah, ini rumah Allah yang dititipkan, ini karunia Allah. Tiap orang punya kelebihan, tiap orang punya kekurangan. Kelebihannya saya syukuri, kekurangan saya ladang amal, ladang ilmu bagi saya, ladang belajar. Pokoknya mah yang positif-positif aja pikiran kita. Ini hari ini kayaknya belum pada buka medsos nih. Sepertinya ini ya. Hah? Ini tadi ya pelampiasan biasanya. Oh iya ya, tapi harus husnuzon ya, jangan lagi pada tidur lagi nih. Faruk istighfar. Kata Faruk katanya banyak yang tidur lagi. Kata yang tidur, kata siapa saya tidur? Katanya. Baru juga saya berbaring. Berbaring juga sambil dengerin katanya. Tadi ngomong apa? Katanya gitu. Nah, kemarin mah agak banyak nih. Baik rekan-rekan sekalian, apalagi ya,
Oh, ngambil makanan ya, itu juga harus tahu diri ya, jangan seperti yang penyerbuan total lah ya. Jadi tapi memang yang nyuguhin harus ridho ya, harus ridho, jangan ditatap terus itu yang makan. Jadi yang makannya jadi tertekan, apalagi tiap ngambil gitu ya, lalu kita hitung sisanya, hah tinggal segini, nggak boleh hadirin ya. Yang nyuguhin harus ridho, yang disuguhin harus tahu diri. Dan jangan bawa kantong kresek. Ya ini adalah sebuah sebuah sikap yang kurang bijaksana. Tapi biasanya kalau arisan itu ya, pulang arisan tuh ternyata di setiap tas itu ada kantong kresek katanya. Ini adalah untuk bagian toharoh, kebersihan. Hadirin sekalian, secukupnya aja ya. Makan secukupnya, pakai adab yang baik, niat makan menghormati yang nyuguhin ya, membahagiakan yang nyuguhin, tetapi jangan sampai jadi menyakiti yang nyuguhin. Nah, ya begitulah cara makannya, kemudian jumlah makanannya, usahakan semuanya itu jadi amal. Lalu jangan kalau bertamu juga jangan segala dilihat di rumah tamu, di rumah yang dikunjungin ini. Pas datang tengok ya, lihat kamar, lihat ini, segala ditanya. Ini nyicilnya berapa tahun nih? Aduh, udah pokoknya mah jangan sampai jadi dosa. Kalau bertamu tuh selain mata dijaga, jangan jelalatan lihat yang tidak halal, mulut juga dijaga, pikiran juga dijaga, terutama hati yang dijaga ya. Baik, Pak Faruk udah 37 nih. Coba di Zoom Pak, ada dokter Asep, kita lebaran dulu ke dokter Asep. Oh, taqabbalallah minna wa minkum. Siapa nih, Dok? Kita buka mic-nya semuanya, silakan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bajunya bagus, alhamdulillah. Punten, Kang Faruk kapunten. Oh iya. Ya, sami Kang Faruk, alhamdulillah.